Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Ini lagi ngobrol-ngobrol masalah apa nih, Pak? Ini mau memperbanyak tanaman kakao, Pak, dengan cara stek samping. Oh, baik, berarti kita sama-sama kita bahas bagaimana cara proses sambung samping. Ya. Jadi Bapak-bapak, definisi atau pengertian dari sambung samping adalah teknik penyambungan batang atas yang berasal dari klon unggul dengan menggunakan batang bawah kepada batang bawah yang produksinya sangat rendah, seperti yang kita berada di depan kita ini. Nah, baik Bapak-bapak, alat dan bahannya pertama kita persiapkan alat dulu. Alatnya seperti pisau akulasi. Ini pisau akulasi. Kemudian ada parang. Selanjutnya adalah gunting pangkas. Nah, itu alatnya. Kemudian bahannya adalah plastik berwarna bening. Akan kita gunakan untuk penyungkup. Kemudian ada tali rapiah atau tali akulasi yang kita gunakan nanti untuk mengikat pada saat kita proses sambung samping. Selanjutnya Bapak-bapak, sebelum kita melakukan sambung samping, tahap pertama kita harus melakukan pemangkasan terlebih dahulu. Nah, tujuan daripada pemangkasan adalah supaya sinar matahari dan proses fotosintesis itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, hasil sambung samping dengan sinar matahari yang optimal, dia akan cepat melakukan proses pertumbuhan. Baik, kita langsung praktek aja. Kita akan melakukan pemangkasan. Mungkin Bapak bisa ambil satu pisaunya atau apanya, parangnya. Yang perlu kita pangkas pertama adalah cabang ortotrop. Cabang ortotrop adalah cabang yang ini, yang vertikal ke atas. Ini karena di sini ada dua, maka ini perlu kita kurangi. Jadi kita tinggalkan satu cabang ortotrop. Boleh dipotong, Pak. Cabang ortotrop. Iya, satu. Boleh Bapak coba, Pak? Dipraktekkan? Dikurangi aja, Pak. Yang ini, Pak. Ini Bapak lagi, Pak. Kemudian kita melakukan pemupukan. Tujuan pemupukan adalah meningkatkan kekebalan terhadap hama dan penyakit. Itu adalah salah satu tujuan daripada pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan cara bersamaan. Itu dilakukan 1 minggu sebelum proses sambung samping. Jadi proses pemangkasan dan pemupukan itu harus dilakukan terlebih dahulu. Untuk cabang entres tentu berasal dari klon unggul seperti PBC 123 dan BR25. Umur tanaman telah berproduksi selama 4 tahun dan tidak terserang oleh hama dan penyakit. Dan jumlah biji itu berkisar antara 40 butir. Selanjutnya cabang entres masih muda dan berusia 3 bulan berwarna hijau muda. Nah, seperti yang berada pada tangan saya sekarang. Ini adalah salah satu contoh batang entres, cabang entres yang masih muda, kurang lebih berkisar sekitar umur 3 bulan. Baik Bapak-bapak, proses sekarang sudah masuk ke dalam proses sambung samping. Proses pertama adalah pengambilan mata entres yang telah dipersiapkan seperti ini. Diambil dari tunas ortotrop. Tunas ortotrop adalah tunas yang vertikal ke atas, itu disebut dengan tunas ortotrop. Kemudian bisa juga berasal dari tunas plagiotrop, adalah tunas yang ke samping. Panjang kira-kira berkisar antara 10 sampai 15 cm yang memiliki 2 sampai 4 duduk helai daun. Seperti ini dia. 1 2 3 4. Nah, ini yang disebut dengan duduk helai daun. Selanjutnya adalah pembuatan tapak sambung. Nah, ini jarak dari batang bawah atau dari tanah itu berkisar antara 7 sampai 10 cm. Nah, pembuatan tapak. Bapak pegang dulu. Pembuatan tapak berarti sekitar 10 sampai 7 sampai 10. Ini Bapak-bapak coba kita perhatikan, ini sudah kita buat atau kita bikin tapak sambungan. Tahap selanjutnya adalah
penempelan mata entres. Ini Pak. Nah, ini adalah mata entres yang sudah kita persiapkan tadi. Kita tempelkan Pak. Baik, mata entres yang sudah kita tempelkan, selanjutnya adalah kita melakukan pengikatan. Proses pengikatan dilakukan dari atas ke bawah dengan tujuan agar air tidak masuk ke dalam proses sambung samping ini. Baik Bapak-bapak, setelah kita lakukan pengikatan, tahap selanjutnya adalah kita melakukan penyukupan. Jangan lupa penyukupan itu tetap kita ikat. Tujuan penyukupan adalah supaya ketika nanti datang hujan, itu air hujan tidak masuk ke dalam tapak dari sambung samping ini. Karena dengan asumsi kalau dia masuk air, dia akan busuk kan. Jadi itu. Kemudian tahap selanjutnya adalah setelah kita selesai penyambungan, sambung samping ini sudah selesai, maka ini kita biarkan atau kita tunggu selama 3 minggu. Dan apabila telah tumbuh selanjutnya dibiarkan selama 6 bulan. Nah, agar tunas ini bisa dapat membesar. Nah, dengan selama 6 bulan setelah tunas ini besar, maka tahap selanjutnya adalah ini kita potong. Batang utama ini kita potong kurang lebih sekitar 30 cm. Baiklah, demikian dari share kita hari ini. Saya selaku penyuluh mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.